Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Paham? Alif Lam Mim. Bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Karena tauhid asalnya datang secara tergabungkan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Agar pembicaraan dan pemaparan ini lebih terfokus, saya akan mencoba memaparkan syariat Islam di bagian pertama sebagai aturan akidah, sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan percaya bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menjamin rizki seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang. Tauhid semacam ini dalam Islam disebut tauhidul rububiyah, yaitu tauhid pengakuan, ikrar, keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menjamin rizki segenap makhluk yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki tauhidul rububiyah saja. Kenapa? Karena ternyata macam tauhidul rububiyah ini pun ada di agama lain. Karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbilang. Nah, karena itu di samping tauhidul rububiyah, maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah diwajibkan juga untuk mengimani, percaya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi yang diakui dalam tauhidul rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya, dan tidak boleh Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi di dalam penyembahan terhadapnya dipersekutukan oleh segala sesuatu apapun. Nah, tauhid yang kedua ini dalam Islam disebut tauhidul uluhiyah. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Lalu apakah dengan sedemikian rupa sudah sempurna iman Islam seorang muslim dengan memiliki kedua macam tauhid tadi? Ternyata masih belum sempurna. Kenapa? Karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki tauhidul uluhiyah, di mana sebetulnya mereka menurut persepsi dan penafsiran mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim, maka dia wajib untuk meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa tadi yang diyakini dalam tauhidul rububiyah dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana diyakini dalam tauhidul uluhiyah tadi adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, sifat-sifat yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dia harus meyakini bahwa Sang Pencipta yang esa tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah
adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Karena itu, kepada segenap hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ketiga macam tauhid yang sudah kita jelaskan tadi, yang disempurnakan dengan tauhid yang ketiga, yaitu yang disebut tauhidul asma wa sifat. Nah, lewat tauhid ini, maka setiap muslim berkeyakinan dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah mustahil memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina dan rendah bagi kesucian. Dan Tuhan itu sendiri seperti sifat menyesal, sifat bosan, letih, lapar, haus, tidur, lemah, tersiksa, mati, kalah, bersyahwat, kawin, beranak, atau menjelma menjadi manusia. Setiap muslim menyatakan bahwa sifat-sifat sedemikian rupa mustahil dinisbahkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Oleh karenanya, tatkala Nabi Adam alaihissalam diutus dengan tauhid, tidak ada pembagian tauhid karena semua orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan 10 kurun, setelah 10 kurun baru mulai timbul kesyirikan. Ya Ustadz, ini ditambahin nih ya Ustadz, ya untuk teman-teman, awal mula kesyirikan ya di sini ya bisa kita baca sendiri. Kesyirikan berawal pada zaman Nabi Nuh ya, diturunkan dalam firman Allah ya di Quran surat Nuh ayat 23, artinya dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagud, seterusnya ya. Nah ini Ibnu Abbas menafsirkan, tuh bisa dibaca sendiri. Oke, di zaman dulu ada orang-orang soleh ya di zaman Nabi Nuh. Lalu ketika orang-orang soleh tersebut wafat, setan membisikkan kaumnya, ini setan ini ya, setan ini musuh yang nyata. Oke, setan membisikkan kaumnya untuk membangun tugu. Nah, membangun tugu itu akal ya dari setan ya, syubhatnya setan itu. Oke, membangun tugu di tempat mereka biasa bermajelis ya. Jadi awal mulanya orang soleh ada di zaman Nabi Nuh. Terus ketika mereka wafat, setan membisikkan untuk membangun tugu. Terus setan orang-orang ini di kaumnya ini sudah membuat apa ya namanya patung-patung tadi, cuman belum disembah ya. Ya, jadi waktu orang-orang soleh tersebut sudah wafat ya, nah ilmunya hilang, patung-patung tadi disembah. Jadi setan itu sabarnya luar biasa ya. Setan itu musuh yang nyata dan sabarnya luar biasa. Oke, itu untuk contoh kesyirikan yang pertama. Oke, kita lanjut kepada Ustadz kita. Setelah 10 kurun baru mulai timbul kesyirikan. Timbul orang-orang yang mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dari sini timbullah ya syariat membagi tauhid dalam rangka untuk menjelaskan mana poin yang keliru. Jadi maksud saya, bagian tauhid itu datang secara otomatis karena terjadi kerusakan yang terjadi. Karena timbulnya kerusakan dalam sebagian poin daripada tauhid. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu pembagian tauhid. Karena tauhid datang bukan untuk dibagi-bagi, tapi dia datang dalam satu kesatuan. Kapan terjadi pembagian tauhid? Tatkala timbul penyimpangan dalam sebagian
kondisi dari tauhid. Oleh karenanya datanglah syariat untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari kondisi orang-orang yang menyimpang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kalau antum buka buku tafsir tentang ayat ini di akhir dari surat Yusuf, ya, maka tidaklah kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Apa iman mereka? Kenapa Allah mengatakan mereka beriman dan kenapa Allah mengatakan mereka syirik? Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Kata Allah, tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan apa? Kesyirikan. Tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka syirik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Timbullah pembagian. Kenapa? Karena ada yang salah dalam praktek tauhid. Harusnya tauhid satu kesatuan, nggak boleh ada yang syirik dalam satu poin tauhid pun. Yang melakukan penyimpangan, yang melakukan pembagian siapa? Manusia yang melakukan kesyirikan. Iman mereka, kita baca dalam buku tafsir, para salaf menafsirkan iman mereka adalah mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pencipta kami adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka menyembah kepada berhala. Dari sini ternyata Allah tetapkan iman bagi mereka, Allah tetapkan tauhid bagi mereka, dan Allah tetapkan syirik. Nah, tauhid mereka ini yang mana? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Tauhid mereka adalah dari sisi rububiyah. Adapun syirik mereka dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tersebut datang secara otomatis dalam rangka untuk mengobati, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Asalnya tauhid tidak perlu dibagi-bagi. Datangnya pembagian tersebut karena apa? Karena manusia yang telah membagi. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separoh-separoh. Paham? Saya dulu waktu kuliah di Lipia, saya berpikir pembagian tauhid ada 3 tuh adanya di Quran. Tapi saya ubek-ubek Quran itu sampai botak itu nggak ketemu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal aqidata tunqasamu ila thalathati anwa'." An-naw'ul awwal aqidah rububiyah, watsani al-uluhiyah, watsalis al-asma wa sifat. Saya pikir itu ayat Quran, ternyata bukan. Saya pikir juga itu hadis Nabi, ternyata bukan juga. Saya pikir itu adalah qaul sahabi, ternyata juga bukan. Saya cari di asar dari para di bawah sahabat apa? Tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak ketemu. Ketemu-ketemunya ya baru Ibnu Taimiyah 728. Loh, kok jadi salaf? Ini jadi gitu jadi tambah bingung nih, Ustaz. Iya. Mazhab salaf itu yang mana ini akidahnya, gitu. fikihnya Justru yang kalau mana? mau ngomong salaf-salafan ya, justru yang Asy'ari itu yang lebih salaf dekat. tahunnya. Ya. Walaupun itu juga nggak ada di hadis, mana ada hadis Nabi mengatakan at-tauhid atau sifat Allah itu ada 20, nggak ada. Nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat, namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dari sini para ulama beristihad, kemudian bagi tauhid menjadi beberapa bagian. Ada yang bagi tauhid menjadi 2. Ada yang mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tatkala dia berbicara tentang masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, maka dia membagi tauhid menjadi 2. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Seperti Al-Makrizi dalam kitabnya Tajrid Tauhid Al-Mufid. Demikian juga seperti As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Dia juga membagi ada uluhiyah, ada uluhiyah. Kenapa dia sedang berbicara tentang penyimpangan dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebagian ulama kemudian bagi lagi tauhid menjadi 3. Kenapa? Ada penyimpangan dalam asma wa sifat. Maka perlu dibagi lagi supaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Karena umat Islam ini umat terbaik, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang menjaga? Yang menjaga Allah. Ada garansi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Jadi gak ada kekhawatiran dari Rasulullah bahwa umatnya akan syirik. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya antanafasu fiha. Tapi aku khawatir pada kamu urusan dunia. Kamu memperlombakan rebutan tentang dunia. Sekarang yang ramai ya. Sekarang ini kan ramai kan ya. Itu kira-kira cari dunia apa agama? Saya tanya. Dunia apa agama? Dunia, bukan agama. Ya memang pesan Rasulullah apa nama? Wa innama akhsha 'alaikum ad-dunya antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kamu bukan syirik. Bukan, tapi soal dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia, fataktatilu. Karena berlomba-lomba kalian saling bunuh membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu binasa. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'daniha." Aku memohon kepada Tuhan agar umatku tidak kafir secara massal, secara mayoritas, secara berbondong-bondong. Dikabulkan permohonan itu oleh Allah. Ini diantara keutamaan kemuliaan umat Islam. Karena itu tanda-tanda aliran yang tidak benar kata para ulama, tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan dan mensyirikkan mayoritas umat Islam. Itu tanda-tanda aliran sesat, tanda-tanda aliran yang tidak benar. Itu aliran mana? Aliran mana saja. Khawarij mengkafirkan mayoritas umat Islam. Syiah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Kata Syiah, yang bukan Syiah kafir semuanya. Kata Syiah. Mu'tazilah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Yang bukan Mu'tazilah kafir, syirik. Nah, di antara saudara kita ini ada kelompok yang namanya Salafi Wahabi. Kalau saya tanya orang-orang Pekanbaru, tahu apa enggak? Mereka ini mensyirikkan apa enggak pada umat Islam? Mensyirikkan apa enggak? Membid'ahkan dan mensyirikkan. Menggunakan apa? Perangkat yang digunakan adalah tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tauhid mengkafirkan orang. Mengapa? Tauhid rububiyah itu versi mereka. Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam jagat raya ini semuanya adalah Allah. Mulai dari arasy, langit, bumi, seluruh isinya yang menciptakan, mengatur dan memiliki adalah Allah. Ini maksud rububiyah. Apakah pengertian ini salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, mengatur, memiliki semuanya adalah Allah. Lalu mengapa dipersoalkan oleh para ulama? Dipersoalkan, para ulama ahlus sunnah mempersoalkan. Pertama, karena makna seperti itu sebenarnya tidak hanya milik rububiyah. Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ini yang pertama. Jadi kalau dikhususkan pada rububiyah, ini justru menjadi masalah. Kalau dibatas-bataskan ya, dikhususkan pada rububiyah. Karena uluhiyah juga punya makna yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi keberatan para ulama, orang-orang salafi berpendapat bahwa semua umat manusia yang muslim, mukmin, kafir, nasoro, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, apalagi, semua manusia katanya bertauhid rububiyah. Ini yang lucu. Padahal kalau kita tanya sama orang Hindu, tanya sama orang Kristen, apakah kamu bertauhid rububiyah? Gak paham dia. Ini mereka. Jadi orang mukmin, orang kafir dianggap bertauhid rububiyah. Ini rububiyah ya. Ini rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Pengakuan bahwa beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini uluhiyah. Apakah salah? Gak salah. Memang beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Gak boleh beribadah kepada selain Allah.
Cuma para ulama keberatan dengan tauhid ini. Mengapa? Pertama, makna ini tidak hanya miliknya uluhiyah, rububiyah juga begitu. Karena isti'mal, aplikasi, penggunaan ya, penerapan tatbik di dalam Al-Qur'an hadis, rububiyah dan uluhiyah itu penerapannya sama. Yang ibadah kadang menggunakan rububiyah, yang menciptakan dan mengatur kadang menggunakan uluhiyah. Tidak dibeda-bedakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ini yang menjadi persoalan lagi, orang-orang salafi, orang-orang wahabi mengartikan ibadah dalam pengertian yang terlalu luas, melebihi porsinya. Kalau mayoritas ulama mengartikan ibadah itu dengan ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Karena ibadah ini puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, maka orang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk itu tidak dianggap ibadah. Tetapi itu dianggap sebagai wasilah, bukan ibadah. Mengapa bukan ibadah? Karena orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi, dengan para aulia, dengan orang-orang soleh, tidak meyakini bahwa mereka ini punya sifat ketuhanan yang berhak untuk disembah, tidak. Tetapi mereka beristighatsah, bertabarruk, bertawassul, ini semata-mata melaksanakan wasilah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ini uluhiyah. Nah, dari rububiyah uluhiyah ini ya, dari rububiyah uluhiyah ini, karena Wahabi mengartikan ibadah terlalu luas, di mana setiap orang itu menyebut nama orang lain di dalam ibadah. Apalagi memanggil orang lain dalam suatu ibadah, dianggap beribadah kepada yang dipanggil dan disebut itu. Maka kata mereka, orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, itu berarti ingkar terhadap tauhid uluhiyah, dan berarti menyembah kepada selain Allah. Karena sudah dianggap menyembah kepada selain Allah, berarti kafir secara uluhiyah. Dia imannya, tauhidnya hanya sebatas rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu juga dimiliki orang kafir. Ini kata mereka. Jadi mayoritas umat Islam ini oleh mereka disama-samakan dengan orang kafir, kadang direndahkan, lebih rendah dari orang kafir. Ini gara-gara rububiyah uluhiyah. Nah, kesimpulannya apa? Tauhid rububiyah uluhiyah itu merupakan perangkat ideologis mereka. Cara ideologis mereka untuk mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Mulai timbul kesyirikan. Timbul orang-orang yang mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dari sini timbullah ya syariat membagi tauhid dalam rangka untuk menjelaskan mana poin yang keliru, mana poin yang keliru. Jadi maksud saya, bagian tauhid itu datang secara otomatis karena terjadi kerusakan yang terjadi. Karena timbulnya kerusakan dalam sebagian poin daripada tauhid. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu pembagian tauhid. Karena tauhid datang bukan untuk dibagi-bagi, tapi dia datang dalam satu kesatuan. Kapan terjadi pembagian tauhid? Tatkala timbul penyimpangan dalam sebagian kondisi dari tauhid. Oleh karenanya datanglah syariat untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari kondisi orang-orang yang menyimpang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kalau antum buka buku tafsir tentang ayat ini di akhir dari surat Yusuf, ya, maka tidaklah kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Apa iman mereka? Kenapa Allah mengatakan mereka beriman dan kenapa Allah mengatakan mereka syirik? Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Kata Allah, tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan apa? Kesyirikan. Tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka syirik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Timbullah pembagian. Kenapa? Karena ada yang salah dalam praktek tauhid. Harusnya tauhid satu kesatuan, nggak boleh ada yang syirik dalam satu poin tauhid pun. Yang melakukan penyimpangan, yang melakukan pembagian siapa? Manusia yang melakukan kesyirikan. Iman mereka, kita baca dalam buku tafsir, para salaf menafsirkan iman mereka adalah mereka berkata,
Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, sebagaimana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pencipta kami adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka menyembah kepada berhala. Dari sini ternyata Allah tetapkan iman bagi mereka, Allah tetapkan tauhid bagi mereka, dan Allah tetapkan syirik. Nah, tauhid mereka ini yang mana? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Tauhid mereka adalah dari sisi rububiyah. Adapun syirik mereka dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tersebut datang secara otomatis dalam rangka untuk mengobati, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Asalnya tauhid tidak perlu dibagi-bagi. Datangnya pembagian tersebut karena apa? Karena manusia yang telah membagi. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Paham?